Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang sebuah topik yang banyak orang nanya dan banyak orang pengen tahu. Jadi pertanyaan yang sering ditanyain kalau misalnya kita ke psikiater atau ke kedokteran jiwa itu adalah obat psikiaternya itu bahaya nggak sih buat kita gitu pertanyaannya. Dan saya bukan dokter, saya juga nggak pernah belajar tentang dunia kedokteran. Jadi sebenarnya boleh pendapat saya ini mungkin boleh diambil hanya sebagai pendapat aja gitu ya. Jadi bukannya input dari seorang profesional gitu. Mungkin total saya minum obat itu 2 tahun. Jadi 1 tahun, habis itu saya stop sendiri, habis itu 1 tahun lagi. Dan saya terakhir ini stop karena memang sudah diperbolehkan untuk stop oleh dokter psikiater saya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin iya banyak yang bertanya bahaya apa enggak sih? Kalau ini menurut saya ya, dan ini juga yang udah saya biasa tanyain ke dokter-dokter adalah sebenarnya obat itu untuk jangka pendek itu memang bagus karena kan Anda sakit gitu ya. Jadi mau nggak mau Anda harus minum obat. Karena kalau misalnya Anda sakit tapi nggak minum obat, biasanya orang itu kalau udah sakit lalu nggak minum obat, itu biasanya akan tambah parah. Nah, jadi kebanyakan mungkin yang orang tak khawatirkan adalah satu ketergantungan. Kalau bagi saya, dan yang juga saya tanya ke dokter-dokter yang pernah saya temui, dokter psikiater, obat psikiatri itu nggak akan bikin ketergantungan. Jadi, itu tuh bukan kayak narkoba di mana kalau kalian minum, terus misalnya beberapa kan nggak minum, kalian langsung, kayak ya nggak tahu deh, pokoknya orang kalau nggak minum narkoba itu kayak gimana. Ada istilahnya tapi saya lupa. Itu nggak akan kayak gitu. Jadi Anda mungkin akan biasa aja, tapi namanya obat gitu ya, kalau misalnya nih Anda sakit, terus Anda minum obat, habis itu Anda stop padahal Anda belum sembuh. Nah, pasti jadinya yang akan kambuh adalah penyakit Anda akan makin parah atau mungkin nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi sama juga dengan obat psikiater. Kalau Anda tiba-tiba stop padahal belum disuruh sama dokternya untuk stop, makin parah atau akan makin kambuh. Nah, jadi banyak orang yang mungkin yang kadang saya temui itu mereka nggak mau minum obat psikiater karena mereka takut, satu obatnya bikin kecanduan, ketergantungan atau kecanduan, yang sebenarnya nggak juga gitu. Lalu yang kedua yang mereka takutkan adalah obat psikiater itu kayak obat keras banget yang bakal kalau kita minum itu bakal bahaya banget, itu mungkin juga salah satunya ya. Nah, kalau untuk bahaya banget, kalau saya boleh bilang enggak. Ada efek samping iya, tapi dibilang bahaya itu enggak gitu. Dan saya juga pernah ngobrol-ngobrol sama pasien lain dan boleh disimpulkan bahwa obat psikiater itu enggak bahaya. Saya waktu itu pernah ngobrol sama yang penderita kecanduan narkoba gitu. Jadi, daripada mereka pakai narkoba itu mereka meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter untuk mengurangi kecanduan itu. Efek samping mereka juga ada, tapi lagi obatnya itu nggak bahaya, obatnya itu nggak bikin yang kayak gimana gimana itu nggak bahaya gitu. Nah terus, kalau misalnya nih ya, kita kalau dibandingkan dengan nggak minum obat dengan minum obat, ya pastinya masih lebih mending nggak minum obat. Tapi masalahnya kalau misalnya kita sehat, nggak minum obat itu kan nggak apa-apa dong. Tapi kalau kita sakit terus nggak minum obat, yang bahaya malah penyakitnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin contoh ada depresi yang sudah akut dan kalian merasa nggak mau minum obat, ya sebenarnya um, balik dan kalian nggak mau minum obat karena mungkin kalian merasa kalau obatnya itu bakal lebih bahaya gitu. Padahal sebenarnya yang lebih bahaya adalah kalau penyakitnya dibiarin gitu aja gitu. Dan mungkin ada juga yang tanya nih ya, kalau misalnya minum yang herbal-herbal gitu ya, contoh apa ya, saya inget pokoknya ada satu, herbal gitu yang katanya bisa menyembuhkan depresi, itu kalau yang saya ketahui ini yang saya sih belum pernah nanya dokter ya, tapi kebanyakan mereka,
sarannya adalah ya kalau mau coba silahkan gitu. Kalau mau coba silahkan. Biasanya kalau yang herbal-herbal gitu, atau misalnya katanya sih ya kalau misalnya kita banyak minum probiotik itu usus kita kan akan lebih sehat dan itu juga akan memengaruhi kejiwaan gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu mungkin akan lebih berguna untuk orang yang contoh nih kalau depresi itu yang depresinya itu masih ringan gitu. Jadi depresi itu kan ada tahap-tahapnya ya, ada yang kayak masih ringan, yang masih kalau misalnya dia minum vitamin atau mungkin dia minum yang herbal-herbal mungkin masih bisa. Tapi kalau yang udah akut, yang udah ya pokoknya yang udah akut gitu. Saya juga nggak ngerti ngejelasinnya gimana. Tapi yang udah parah, nah itu kayaknya mendingan nggak dulu deh. Karena biasanya kalau kalian membuang waktu kalian untuk minum herbal-herbal, karena menurut kalian yang herbal itu lebih aman, tapi ternyata tidak mempan untuk yang penderita depresi akut. Nah, itu akan lebih bahaya karena penyakit kalian akan semakin menguat gitu, istilahnya gitu. Nah, jadi makanya menurut saya kalau kalian sudah depresinya akut, sebaiknya minum obat psikiater. Nah, ada juga pertanyaan dari orang lain di mana mereka sudah coba obatnya dan mereka sangat terganggu dengan efek sampingnya. Nah, itu juga salah satu concern saya, betul. Jujur, saya habis setahun lebih minum obat depresi, obat psikiater, itu saya berasa banget efek sampingnya gitu. Efek sampingnya itu kalau jangka pendek, contoh nih obat yang saya minum itu ngantuk banget ngantuk banget, dan orang lain yang saya temui yang minum obat yang sama juga juga sama bilangnya ngantuk banget, ngantuk sampai mungkin berapa detik itu tiap berapa detik nguap dan mereka nggak bisa kerja sama sekali, pokoknya maunya tidur aja. Dan itu sangat mengganggu karena kan kita harus kerja gitu dong. Nah, kalau kita nggak kerja, nggak ada uang, nanti malah makin depresi kan gitu. Nah, makanya banyak orang yang merasa, aduh, gua nggak mau minum obat psikiater deh, malah bikin ngantuk gitu kan. Nah, itu memang ada. Jadi ada yang efek sampingnya mungkin tiap orang beda-beda ya. Ada yang ngantuk banget, ada yang cepet haus, ada yang cepet lapar juga saya pernah dengar itu. Nah, kalau saya, karena saya udah konsumsi obatnya lumayan lama, saya juga merasa bahwa obatnya itu bikin saya nafsu makannya lebih banyak. Jadi akhirnya saya gendut, gitu. Dan itu juga saya udah tanya ke dokternya, "Kok saya sejak minum obat itu jadi kayak makannya lebih banyak gitu ya?" Dan ternyata memang dokternya mengiyakan itu memang salah satu efek samping yang bisa didapat. Jadi gini, mungkin yang bikin banyak orang galau itu adalah gimana ya, saya mau sembuh dari depresi, tapi kok obatnya kayak gini. Nah, sekarang kita harus timbang-timbang gitu. Jadi misalnya nih, kita contoh Anda penderita depresi akut ya, yang sudah parah gitu. Kalau misalnya Anda minum obat, Anda bakal ngantuk-ngantuk, lapar, cepet haus gitu. Itu efek samping yang biasanya dirasakan orang mungkin 1-2 bulan pertama gitu, tergantung obatnya ya. Nah, tapi kalau Anda tidak minum sama sekali, ya Anda tidak akan merasa ngantuk, lapar, dan sebagainya. Tapi depresi Anda itu malah makin menguat, Anda nggak bisa berpikir jernih, Anda jadi emosian, Anda jadi nggak ada apa-apa sedih gitu. Anda harus tanya sama diri sendiri, capek nggak sih kayak gitu terus gitu kan. Jadi kalau misalnya nih contoh Anda dikit-dikit sedih gitu, Anda super duper sensitif karena depresi Anda itu udah lumayan parah gitu. Jadi Anda sedih tiap hari, nangis tiap hari. Apakah itu kehidupan yang diinginkan? Jadi ya memang ada pengorbanan gitu. Kalau kalian meminum obat depresi, obat psikiater itu memang ada pengorbanan ya. Jadi bukannya mulus minum obat langsung sembuh itu enggak. Iya, jadi makanya kalau misalnya kalian minum obat memang di bulan pertama atau 2 bulan pertama itu akan merasakan efek samping yang luar biasa. Tapi kalau misalnya Anda teruskan, nah itu jangka panjangnya adalah akan lebih baik untuk pikiran Anda. Jadi coba bayangin kalau misalnya kalian minum lebih lama,
Anda ikut aturan dokter untuk meminum lebih rutin, lebih lama, maka Anda akan depresinya menjadi lebih ringan gitu. Jadi mungkin Anda lebih happy, Anda pikirannya lebih jernih, lebih punya banyak ide gitu, lebih punya semangat untuk hidup. Itu kan ya kalau menurut saya lebih baik seperti itu sih daripada kita nggak minum obat tapi tiap hari sedih-sedih terus. Oke, dan satu hal lagi yang mau saya tekankan adalah kalau misalnya kalian penderita depresi, itu salah satu tanda bahwa ini udah parah banget adalah kalian sudah serius untuk bundir gitu ya. BUNUHDIRI. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak minum obat, memang Anda tidak merasa ngantuk, capek, lapar atau haus, itu mungkin nggak merasa, tapi lama-kelamaan Anda biarkan penyakitnya semakin memburuk, semakin parah, akhirnya kalau misalnya Anda beneran jadi bundir, ya itu kan lebih jauh lebih parah daripada Anda cuma merasa ngantuk terus di bulan pertama, di 1 bulan misalnya. Sebaiknya kalau misalnya Anda diresepkan obat sama dokter psikiater Anda, lalu Anda minum, teruskan sampai dokternya bilang sudah boleh stop. Nah, jadi sebenarnya penyakit mental itu kalau saya lihat itu dia bukannya kayak semacam contoh kanker ya yang selnya yang memakan tubuh kita itu enggak juga, yang merusak tubuh kita itu enggak. Yang merusak adalah akan diri kita sendiri gitu. Jadi makanya kalau misalnya tidak dituruti aturan dokternya, kalau penyakitnya semakin parah, itu kita yang akan merusak diri kita sendiri gitu. Itu pendapat saya ya. Nah, oke, maaf. Satu hal lagi, untuk kalian yang merasa pengen nyerah aja karena efek samping dari obat itu, satu hal yang pernah saya baca adalah bahwa, contoh nih kalau misalnya kita depresi itu, ada bagian otak yang saya kurang ngerti juga jelasnya gimana, tapi ada bagian otak yang dia mengatur emosi dan itu ketika kita depresi itu katanya bagian otak tersebut sudah tidak terdevelop gitu, sudah tidak berkembang gitu. Nah, tapi ketika kita minum obat itu akan membantu untuk bagian otak itu untuk berkembang gitu. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama. Sayang sekali, memang perlu waktu yang cukup lama biar bagian otak tersebut itu berkembang sehingga Anda bisa akhirnya lepas dari obat gitu. Nah, ini juga pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada banyak kasus di mana contoh depresi, dia minum obat sampai lama banget, sampai 5 tahun lebih gitu. Dan sebenarnya nggak di depresi juga. Jadi dulu pasien yang pecandu narkoba yang saya ngobrol juga lama banget, udah lama banget minum obatnya gitu. Kenapa ya? Kenapa kok ada orang bisa lama banget? Nah, jadi gini ya, ini mungkin satu hal yang harus diingat. Jadi kalau kita mengalami gangguan jiwa, lalu kita ke psikiater, lalu kita dapat obat, obatnya itu bukan untuk menyembuhkan kita. Jadi yang nyembuhin kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Obatnya itu cuma membantu kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orangnya minum obat tapi tidak melakukan apa-apa untuk terapi berpikir positif misalnya, atau mungkin apalah pokoknya kayak semacam terapi mengontrol emosi atau lain sebagainya, itu itu biasanya orang yang bakal minum obat lama banget, bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 8 tahun. Nah, yang 8 tahun itu parah banget dan saya juga lihat orang yang cenderung yang contohnya depresi, yang minum obat psikiater sampai lama banget, sampai 5 tahun, 8 tahun, itu mereka menambah berat badan sangat-sangat banyak. Jadi yang tadinya mungkin normal bisa jadi obesitas gitu. Nah, itu jujur itu memang salah satu efek samping yang saya dapat juga. Saya baru minum 1 tahun lebih aja, berat badan sudah lumayan udah lumayan naik gitu. Nah, jadi makanya kalau kalian, sudah berkomitmen, saya mau menyembuhkan diri dari depresi contohnya, maka kalian harus ingat bahwa obatnya itu bukan untuk menyembuhkan kalian. Makanya kalian tidak bisa hanya bergantung sama obat lalu tidak
memperbaiki diri sendiri, memperbaiki pola pikir, atau mungkin melatih diri untuk berpikir lebih positif, gitu. Makanya kalau saya bilang terapi yang paling efektif menurut saya itu kalau misalnya kita banyak uang ya, kalau misalnya kita banyak uang, sebenarnya terapi yang lebih efektif itu adalah psikiater digabung dengan psikolog. Nah, kalau di negara lain ada yang namanya terapis ya, kalau di Indo kayaknya jarang gitu. Jadi, tapi psikolog dan terapis itu kurang lebih boleh sama lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian boleh nih ketika kalian sedang di terapi psikiatri, kalian juga gabungkan dengan psikolog. Jadi psikolog itu nggak pakai obat, jadi mereka bisa melatih Anda untuk lebih berpikir lebih jernih, berpikir lebih positif. Makanya kalau misalnya kalian selalu bertanya-tanya, "Kapan gue sembuhnya? Kapan gue bisa nggak minum obat lagi?" Nah, itu sebenarnya tergantung dari kalian. Kalian kapan bisa berpikir positif? Kalian kapan bisa melatih diri untuk punya pikiran yang lebih baik itu kapan gitu. Itu tergantung kalian gitu. Ya, jadi itu aja semua pertanyaan yang biasanya banyak ditanyakan tentang obat psikiater, dan semoga video ini bermanfaat dan semoga membantu. Makasih semuanya yang udah nonton dan sehat selalu. Dadah.